فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji dan maha sempurna pada semua sifat-sifatnya. Demikian pula kita memujinya atas semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Terkhusus pada hari ini bihamdillah tabaraka wa taala kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendapati hari-hari yang paling utama dari hari-hari di dunia ini, yaitu hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah yang merupakan afdalu ayyamid dunia, di antara seutama-utama hari-hari di dunia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan bahkan sampai Allah bersumpah dengannya. Dan tentunya zat yang maha agung tidak akan bersumpah kecuali dengan perkara-perkara yang agung pula. Wal fajr wal layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10. Karena dalam lughah Arabiyah terkadang digunakan kata walayalin, akan tapi yang diinginkan adalah ayyamuha, yaitu hari-harinya. Oleh karena itulah jumhurul mufassirin menegaskan bahwasanya walayalin 'ashr yang dimaksud adalah hari-hari yang 10 dari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di dalamnya. Yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkannya dengan amalan-amalan saleh. Dan di antara amalan yang kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala di sisinya adalah ta'lim dan ta'allum kita. Upaya untuk mengajarkan dan upaya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan semua cabang-cabang ilmu yang ada. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan memulai apa yang telah kita rencanakan, yaitu silsilah yang keempat dari silsilah pelajaran nahwu kita. Dari yang paling mendasar dulu, muyassar atau bagian-bagian yang telah kita pelajari, kemudian mumti', dan setelah itu mutammimah, dan sekarang kita akan masuk pada pelajaran syarah al-awamil an-nahwiyah yang dinamakan oleh pensyarahnya dengan At-Tuhfah Al-Mahdiyah.
yang kita memilih akhwani fillah kitab ini dikarenakan pentingnya seorang talib dalam bidang ilmu nahwu untuk betul-betul menguasai dan betul-betul memahami tentang amil-amil yang ada dalam lughah Arabiyah. Setelah kita memahami ilmu nahwu secara umum berdasarkan keumuman kitab-kitab yang membahas nahwu, mulai dari Jurumiyah dan Mutamimah itu susunan sama. Demikian pula sampai Alfiyah dengan metode yang sama. Nah, pembahasan dimulai dari kalam, kemudian perincian tentang aqsamul kalam, atau aqsamul kalimah, masing-masing ciri-cirinya apa. Setelah itu pembahasan i'rab, jenis-jenis i'rab. Nah, kemudian bina, kemudian marfu'at, mansubat, majrurat. Taib. Ini pembahasan yang senantiasa dikemukakan dalam kitab-kitab nahwu. Dan insyaallah seorang talib apabila dia mungkin jurumiyah, makanya di antara matan yang jangan sampai lalai dari menghafalnya ya jurumiyah ini, karena ini ibarat magnet untuk kita. Matan itu ibarat magnet yang akan menarik ya faedah-faedah yang lain untuk bisa menempel. Makanya walaupun jurumiyah itu matan yang ringkas dan mudah biidznillah, tapi kalau seorang menghafalnya kemudian dia belajar terus, maka akan apa? Akan bisa tergambarkan nahwu secara global. Setiap pembahasan sampai pada al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, dia akan tergambarkan di sini susunan dalam kitab nahwu pembahasan kalam, kemudian syarat-syaratnya apa, masing-masing pengertiannya apa, kemudian tentang apa penyusun kalam, isim, fi'il, huruf, demikian akan tergambar. Maka jangan sampai terluputkan untuk menghafal jurumiyah. Baik, dan insyaallah itu cukup akhwan. Kalau kita belajar nahwu berikutnya tinggal apa? Tinggal ditempelkan dengan matan yang telah kita hafal. Ya. Belajar mutamimah. Maka faedah-faedah tambahan yang ada di mutamimah berupaya untuk apa? Kita tempelkan dengan matan yang telah kita hafal. Kita bayangkan di benak kita tergambar dalam pembahasan-pembahasan nahwu insyaallah. Baik, adapun alfiyah walaupun padanya faedah yang banyak akhwani fillah, akan tetapi butuh waktu panjang untuk seorang talib menghafalnya, dan di sana ada yang lebih anfa' untuk kita hafal. Lebih bermanfaat untuk kita hafal, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, karena 1000 bait kemudian kita curahkan untuk itu, setelah itu tidak dimurajah juga sia-sia. Yang penting kita memahaminya, dan lebih dari itu semua adalah kita ketika mempraktekkannya kita bisa. Apa artinya kita mempelajari nahwu ikhwan kalau kita tidak bisa mempraktekkannya dalam membaca maupun menulis? Karena tujuan kita mempelajari ilmu nahwu bukan sekedar teoritis, tapi ilmu nahwu ini kita pelajari sebagai sarana dari sarana-sarana awal untuk kita bisa memahami agama ini. Yang agama ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian upaya untuk kita benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ya kita butuh merujuk kepada penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula istimbat mereka dalam tulisan-tulisan mereka, sehingga butuh untuk kita memahami
nahwu ini dengan baik untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama. Nah, sehingga dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini tujuannya, kawan. Sehingga jangan sampai seorang berhenti pada pelajaran ilmu nahwu sebelum dia mampu untuk membaca kitab. Nah, demikian pula untuk menulis jumlah yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus dalam lughah Arabiyah. Baik. Ya, dengan itu seorang penuntut ilmu nahwu akan mendapatkan keutamaan dalam belajar ilmu syar'i karena niatannya untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mendapatkan apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadis beliau tentang keutamaan majalisul ilm biidznillah tabaraka wa ta'ala, keutamaan menuntut ilmu. Nah, baik. Dan kita tidak perlu berpanjang lebar di sini, karena insyaallah taala telah kita lewati di pembahasan-pembahasan awal tentang pentingnya lughah Arabiyah. Nah, kedudukan lughah Arabiyah, juga hendaknya seorang penuntut ilmu syar'i bersemangat dalam menguasainya, menguasai yang dengannya lisannya bisa lurus, ya, bisa selamat dari lahan ketika berbicara dan ketika membaca. Nah, adapun tentang awamil nahwiyah secara spesifik atau secara khusus, ikhwan fillah, kita pilih karena kitab ini menyajikan pembahasan nahwu dalam alur yang beda. Baik. Karena telah kita lewati dalam ilmu nahwu bahwasanya yang menjadikan berubahnya keadaan akhir-akhir suatu kata itu apa, Humam? Perbedaan amil yang masuk. Sehingga kalau kita telah tahu pembahasan nahwu secara umum, ikhwan, marfu'at itu apa, mansubat apa saja, kemudian majrurat, kemudian fi'il yang majzum itu bagaimana. Nah, sekarang yang sangat penting untuk kita ketahui amil-amil yang menjadikan perubahan itu. Sehingga kalau seorang menguasai awamil yang menjadikan sebab perubahan, maka selesai insyaallah. Ya kan? Karena yang menjadikan perubahan itu kan adanya amil yang berbeda-beda. Makanya kuasai amil, ya, amil-amil nahwu yang ada, khonifillah, dengan baik, mungkinkan biidznillah tabaraka wa ta'ala, dan seorang akan menguasai nahwu dengan baik insyaallah. Dan awamil nahwiyah al-mi'ah yang dikarang oleh Al-Jurzani, ikhwan, masyhur. Baik, walaupun muallif tidak menyebutkan keseluruhan awamil, hanya 100 saja dari amil-amil pokok, ya, amil yang pokok yang beliau ingin sebutkan. Dan semakin menambah kebagusan dan kelengkapan kitab ini ketika pensyarah menambahkan amil yang lain sebagai pelengkap, sehingga dari jumlah awal yang 100 yang dikenal dengan awamil al-mi'ah kemudian ditambahkan oleh pengarang Taib dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Taib. Beliau tambahkan 101 amil lagi. Taib. Sehingga keseluruhan amil yang akan kita bahas di sini 201 amil nahwi. 201 amil yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Dan kalau kita menguasainya dengan apa? Dengan syarat-syarat bagaimana dia beramal, bagaimana dia mengubah kondisi suatu kata, insyaallah taala akan
tercapai kebaikan. Dan di sini untuk memudahkan antum dalam murajaah telah dikhususkan matannya di depan, ya, matan awamil nahwiyah al-mi'ah ma'a ziyadati. Taib, sudah digabungkan langsung bersamaan dengan tambahannya. Adapun tambahan akan disebutkan oleh pengarang dengan tanda kurung. Taib, dengan tanda kurung. Dan insyaallah ta'ala kita ambil satu persatu dari amil tersebut. Taib, kita mulai dulu dari halaman ke-23. Syarhul awamilin nahwiyah. Qala al-musannif wa huwa Abu Bakar Abdul Qahir Ibnu Abdurrahman al-Jurzani Farisi al-Asl. Dia adalah Abu Bakar Abdul Qahir bin Abdurrahman al-Jurzani, seorang yang aslinya dari Faris. Kemudian Jurjani Dar, kemudian tinggal di negeri Jurjan. Wa Jurjan madinatun masyhuratun baina Tibristan wa Khurasan. Ya, Jurjan ini adalah suatu kota yang masyhur yang terletak di antara Tibristan dan Khurasan. Kana Syafi'iyan, aliman Asy'ariyan dza nusukin wa din. Dia dulunya adalah seorang yang bermadhab Syafi'i, seorang alim, tapi sayang ikhwan dari sisi akidah dia adalah Asy'ari, berakidah Asy'ariyah. Ya, memang dulu akidah ini sempat merebak dan sangat meluas di masa itu di beberapa negeri. Dari sini pula kita ikhwani fillah memperbanyak kesyukuran kita dengan kelemahan ilmu yang ada pada kita. Bihamdillah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berbelas kasih kepada kita semua dengan memberikan hidayah untuk bisa mengenal akidah yang hak, mengenal akidah salaf. Padahal kalau dibandingkan dengan generasi awal dari sisi semangat jauh, kita semangat dalam belajar lemah, dalam upaya mencari kebenaran juga lemah. Akan tapi semata-mata kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya sehingga kita bisa mengenal akidah yang hak ini, maka syukuri. Ketika kita bisa melangkah di atas manhaj salaf, syukuri itu. Banyak-banyak memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah di atasnya dan sabar di atas keterasingan ini. Betapa banyak dari para imam khanifillah yang terperosok dalam akidah Asy'ariyah, padahal mereka diantaranya para ulama yang dikenal keilmuannya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Zanusukin wadin, dan dia seorang yang dikenal taat beribadah dan juga memiliki agama yang bagus dari sisi peribadatan. Tufiya sanah ihda wa qila arba' wa sab'ina wa arba'imi'ah minal hijratin nabawiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada tahun 1 atau 46 dari 470, yaitu berarti 471, atau ada sebagian riwayat mengatakan 474 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau dan merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aqul, yaitu pensyarah Syekh Muhammad Mahdi Dhafir Al-Umrani hafizahullah ta'ala, dulu salah seorang mudarris dari mudarris lughah Arabiyah di Damaj, tapi lama tidak mengenal beritanya sampai saat ini. Cuman dari sisi kitab ini telah diberi pengantar oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, dan di awal kitab sebagai muqaddimah dan juga sebagai penguat. Nah, bahwasanya kitab merupakan kitab yang layak untuk dipelajari, sebagaimana pula layak untuk diajarkan. Dan memang, nah, kitab Akhwani Fillah bagus juga karena contoh-contoh yang didatangkan, contoh-contoh yang selamat dari akidah yang menyimpang. Sebagaimana prinsip beliau berupaya untuk mendatangkan contoh-contoh yang memang memberikan kemanfaatan dari sisi nahwu juga dari sisi makna. Demikian pula berupaya untuk mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Qala bada al-musannifu bil basmalah iqtidaan bi kitabillah. Faqad bada Allahu kitabahu al-'azima bil basmalah. Musannif memulai kitabnya dengan basmalah untuk mengikuti kitab Allah. Berarti iqtidaan di sini i'rabnya apa? Rifki? Maf'ul li ajli. Jadi untuk apa dia memulai dengan basmalah? Ya untuk mengikuti dan meneladani kitab Allah. Faqad bada Allahu kitabahul 'azima bil basmalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memulai kitabnya yang agung dengan basmalah. Nah, sebagaimana kita lihat di awal mushaf, nah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ayat ini sebagaimana yang telah kita bahas yang rajih bahwasanya Bismillah bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah, tapi dia ayat yang diturunkan secara tersendiri, nah, untuk fasal bainas suwar, untuk pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Dan awal pertama kali diletakkan di awal mushaf sebelum Al-Fatihah. Wa kadza iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rasailih. Demikian pula untuk mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat beliau. Kama fi risalatihi sallallahu alaihi wasallam li Hiraqal. Naam, sebagaimana dalam risalah beliau kepada Hiraqal. Penguasa mana ini Hiraqal? Indak ya Yusuf. Penguasa Romawi. Nah, azimir Rum. Beliau mengawali suratnya dengan Bismillah. Faqad kana yabtadi'u bil basmalah wa hakadha fi sa'iri ahwali. Sebab sungguh beliau dulu ketika menulis kitab-kitab tersebut, risalah-risalah tersebut, mengawalinya dengan basmalah, dan demikian pula pada semua keadaan beliau. Nah, beliau bimbingkan ketika hendak makan untuk membaca Bismillah, ketika hendak minum membaca Bismillah, bahkan ketika mendatangi keluarganya, nah, dalam hubungan suami istri pun dibimbingkan untuk membaca Bismillah. Qala amma ma jaa min qawlihi wa annahu amara bidzalik falam yathbut fi dzalika syai'. Adapun yang datang berupa perkataan beliau bahwasanya beliau memerintahkan untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim pada perkara-perkara yang penting, maka itu tidak sabit sedikit pun dalil. Ya, tidak ada dalil yang sabit yang secara tegas dari perkataan beliau memerintahkan untuk apa? Untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
pada perkara-perkara yang penting seperti ini, pada penulisan maksudnya. Minha hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Di antaranya hadis yang masyhur untuk kita ketahui ikhwan kelemahannya ini, karena hampir pada pengarang-pengarang kitab ketika mensyarah tentang bismillahirrahmanirrahim di awal kitab, senantiasa mendatangkan hadis ini, maka butuh kita mengetahui keadaannya. Kullu amrin dzibal, yaitu semua perkara yang memiliki arti penting. Ya, semua perkara yang memiliki arti penting, memiliki kepentingan atau memiliki sesuatu yang urgen kata orang. Bukan perkara remeh. Yang tidak diawali padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu akan terputus. Fahuwa aqta. Terputus dari kebaikan, terputus dari rahmat, atau keberkahan. Faqad rawahu Subki fi tabaqat Syafi'i wa fi sanadihi Ahmad bin Muhammad bin Imran al-Janadi. Ini sebabnya, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Imran al-Janadi qala al-Azhari laisa bi syai' fal haditsu dha'if wa hakadha sa'irul ahadits allati min babih wallahu a'lam. Al-Janadi ini dikatakan oleh Azhari laisa bi syai', yaitu tidak termasuk dalam deretan perawi yang diterima hadisnya, tidak dianggap riwayatnya diterima, sehingga hadisnya dhaif. Dan demikian pula hadis-hadis yang lain yang ada dalam bab ini, wallahu a'lam. Dan bisa dirujuk ikhwan, rujukan yang paling mudah di mana dikumpulkan hadis-hadis tersebut yaitu dalam Al-Irwa yang dikalangan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Qala wal hikmatu min al-ibtida'i bil basmalah lima fi dzalika min izharil iftiqari ila aunillahi wa taufiqihi wa sadadihi fi sa'iri ma yaqumu bihi al-'abdu min kitabatin wa qira'atin wa aklin wa syurb ila akhirih. Dan hikmah dari memulai dengan basmalah dikarenakan apa yang ada pada hal tersebut berupa berupa izharul iftiqar, yaitu penunjukan butuhnya kita kepada kepada pertolongan dari Allah dan taufik serta kelurusan darinya. Makanya akhwan, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, nampakkan itu, munculkan itu dalam hati kita bahwasanya kita butuh kepada ma'unah dari Allah, juga taufik dari Allah, dan sadat dari Allah, agar kita lurus dalam tindakan kita, tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya pada semua perkara yang hamba tunaikan, baik itu berupa penulisan, membaca, makan, minum, dan yang lainnya. Makanya basmalah sangat penting untuk seorang muslim memahami maknanya, dan tadi menghadirkan apa yang menjadi hikmah dia mengucapkan bismillah tersebut di awal-awal pekerjaannya. Fal jaru wal majruru fi bism muta'alliqani bi fi'lin mutaakhirin taqdiruhu abda'u wal ba'u fi bism lil isti'anah. Sekarang berkaitan dengan i'rabnya. Pada bismillah, bismi ya ini jar dan majrur. Jar dan majrur telah kita lewati dalam jurumiyah mutamimah, senantiasa memiliki muta'allaq, sesuatu yang dia terkait dengannya. Maka di sini ketika mendapati jar majrur, kita butuh untuk mencari muta'allaqnya itu apa.
Nah, makanya dikatakan berkaitan dengan bismillah, bismi jar majrur muta'alliqani bi fi'lin mutaakhirin. Nah, yaitu dia muta'alliq, yaitu terkait dengan apa? Fi'il yang akhir penyebutannya, yaitu fi'il yang datang setelahnya, tapi apa? Dia dimahdzufkan. Baik. Takdiruhu abda'u, berarti bismillahi abda'u. Nah, wal ba fi bismi lil isti'anah, dan ba pada bismi ini untuk isti'anah, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal 'abdu yanbaghi an yusahiba wa yulazima hadhihi al ibadata al 'azimah allati tu'tabaru nisfuddin fi sa'iri a'mali. Maka hamba seyogyanya untuk senantiasa menyertai dan menetapi ibadah yang agung ini, yang dia bisa dikategorikan setengah dari agama pada semua amalan-amalannya. Kenapa akhwan dikatakan tu'tabaru, ya? Tu'tabaru nisfaddin. Ya, tu'tabaru hadhil ibadah nisfaddin. Ibadah ini apa? Ibadah isti'anah maksudnya. Hadhil ibadah al-dimah maksudnya apa? Isti'anah. Isti'anah kan ibadah, minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah. Ini tu'tabaru nisfaddin fi sa'iri a'mali. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Kashfi. Kok dianggap setengah? Setengah agama. Setengah yang lain apa? Apa Pak Umar? Damil istimbat dari mana ini? Bahwasanya isti'anah tu'tabaru nisfaddin fi sa'iri amal. Diambil dari iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nah, tayyib, dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Madarijus Salikin. Ya. Nah, setengahnya yaitu iyyaka na'bud, untuk kita apa? Betul-betul mengupayakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah lagi isti'anah. Karena tidak akan mungkin tanpa isti'anah dia mampu untuk menunaikannya. Makanya isti'anah disebutkan secara khusus di situ. Padahal sudah masuk kategori ibadah, tapi dikhususkan penyebutan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in agar apa? Agar kita sadar. Nah, kita tidak akan mampu pada apa? Urusan-urusan kita tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam semua perbuatan kita, kawan, apalagi berkaitan dengan ilmu dan ibadah secara khusus, untuk apa kita hadirkan minta pertolongan pada Allah. Nah, diantaranya ketika kita mengawali dengan basmalah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang mau kita lakukan ini. Qala wal 'abdul muwaffaqu daiman yastash'iru hajatahu ila maulah. Seorang hamba yang muwaffaq, yang diberi tauhid, yang diberi taufik, senantiasa merasakan butuhnya dia kepada maulanya, yaitu kepada pelindungnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muftaqirun ila aunillahi azza wa jalla fi sa'iri ahwalih, betul-betul butuh kepada pertolongan Allah azza wa jalla pada semua keadaannya. Ini hamba yang muwaffaq. Nah, adapun hamba yang makhdhul,
yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan merasa dirinya cukup, tidak butuh kepada Allah sehingga melampaui batas di muka bumi. Nah, taib. Min qiyamin wa qu'udin wa qiraatin wa mudzakaratin wa shalah. Pada semua keadaannya butuh apa? Pertolongan. Baik itu berupa berdiri, duduknya dia, membacanya, mempelajari pelajaran, kemudian salat dan seterusnya. Wa qad nadaballahu ibadahu lidzalik faqala fi kitabihil aziz ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memanggil hamba-hambanya untuk hal tersebut, untuk menyadari butuhnya dia kepada Allah. Maka Allah katakan dalam kitab yang mulia, wahai sekalian manusia, kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghaniyyul Hamid, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Taib. Ini mukaddimah yang bagus, ikhwani fillah. Isyarat juga bahwasanya ketika kita belajar sesulit apapun, biidznillah, kalau diberi pertolongan oleh Allah akan terbuka pintunya. Nah, akan terbuka untuk bisa memahaminya. Taib. Dan berkaitan dengan ayat ini dibawakan kalimat yang bagus dari Imam As-Sa'di di sini. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, taib, karena memang berkaitan dengan isti'anah juga iftikar, banyak sekali hamba-hamba yang lalai darinya. Apalagi di zaman yang manusia banyak menyandarkan pada kemampuan pribadi, menyandarkan pada usaha-usaha lahiriah, dan lalai dari apa? Usaha batiniyah berupa doa, dan harapan ma'unah kepada zat yang telah menciptakannya. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.